Guys, memasuki pertengahan tahun ini, biasanya sih para pabrikan sedang menyiapkan beberapa mobil baru loh, apalagi untuk penjualan di semester kedua gini. Tapi sayangnya, karena pengaruh pandemi, jadi beberapa ada yang menunda untuk meluncurkan mobil-mobil barunya. Semoga pandemi ini cepat selesai deh. Daripada ketinggalan, kali ini Nidia mau ngasih tahu ke kalian beberapa gosip terhangat dari dunia otomotif tentang mobil apa aja yang belum masuk dan diisukan akan masuk Indonesia nih. Mobilnya keren-keren loh. Penasaran gak mobilnya ada apa aja? Simak terus video ini sampai habis ya. Pertama, Nidia mau kasih tahu yang sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu Hyundai Creta. Kalau dilihat dari bocoran fotonya sih, udah fix banget akan dikenalkan di Indonesia. Tapi menurut riset yang Nidia baca, pihak Hyundai Indonesia masih belum ada omongan mengenai informasi mobil ini nih. Hyundai Creta ini pada awalnya hanya dijual untuk pasar Korea dan pasar India aja. Tapi seiring berjalannya waktu, Hyundai makin pede nih untuk memasarkan mobil ini ke pasar global termasuk Indonesia. Hyundai Creta generasi terbaru alias model 2020 ini sebenarnya adalah generasi kedua yang secara resmi diperkenalkan di India baru-baru ini. Nah, di generasi keduanya, mobil yang masuk jenis crossover ini dikasih berbagai fitur canggih dan dua pilihan mesin nih oleh Hyundai. Ada yang mesin bensin 1500 cc 4 silinder dan mesin turbo diesel 1400 cc. Dari sisi kenyamanan, mobil ini sudah dibekali dengan jok elektrik, AC digital yang lengkap sama climate control, sistem audio yang canggih, dan spion elektrokromatik. Dari sisi kecanggihan dan keamanan, mobil ini juga dilengkapi dengan lampu yang sudah full LED, mode berkendara, cruise control, pengontrol stabilitas, hill start assist, rear cross traffic alert, sampai lane departure warning. Wih, canggih banget kan? Tapi itu spek India ya. Semoga nanti yang dijual di Indonesia speknya mirip-mirip. Nah, kalau ngomongin harga, merujuk dari harga di India, mobil ini dibanderol 316 jutaan sampai 344 jutaan. Kalau harganya segitu sih, mobil ini jadi pilihan menarik nih untuk mobil kelas crossover. Kedua, yang bakal hadir di Indonesia, Nidia punya bocoran dari jenis mobil kompak SUV alias crossover lagi nih, yaitu Nissan Kicks. Wih, emang ya, kayaknya pasar mobil SUV sekarang lagi berkembang banget. Makanya banyak pabrikan yang mencoba bikin model-model ini. Ngomongin Nissan Kicks sih, sebenarnya SUV kompak ini sudah dikenalkan di Brazil sejak tahun 2016 lalu. Dan sekarang hanya dijual untuk pasar Brazil dan Cina aja. Tapi di bulan Januari lalu, ada bocoran foto amatir yang diduga sebagai Nissan Kicks sedang diuji jalan di Indonesia. Dengan kayaknya sih bisa dipastikan nih, pihak Nissan akan memperkenalkan SUV terbarunya ini untuk pasar Indonesia juga ya. Ngintip dikit ke spesifikasinya, mobil yang baru diperkenalkan di Thailand pada 15 Mei lalu ini menggunakan mesin hybrid andalan Nissan yang dinamakan e-Power. Tapi kalau di India, mobil ini juga ada yang tipe mesin bensin 1500 cc 4 silinder, mesin diesel 1500 cc, dan mesin hybrid 1200 cc. Biasanya sih, model yang masuk Indonesia akan sama seperti yang di Thailand. Berarti ada kemungkinan mesin 1200 cc hybridnya nih yang akan dijual di tanah air. Lalu untuk urusan fitur, belum ada informasi lebih lanjut nih. Tapi Nissan Kicks ini diyakini akan diberikan fitur yang canggih ala Nissan, yang dinamakan Nissan Intelligent Mobility. Iya, di Thailand sana, konon Nissan Kicks ini dijual di rentang harga 889.000 sampai 1 juta baht, yang kalau dirupiahkan sekitar 400 sampai 450 juta ya. Kira-kira nanti kalau resmi di Indonesia dijual berapa ya? Ketiga, yang gak kalah menarik adalah mobil SUV kompak dari pabrikan Toyota, yaitu Raze. Coba siapa nih yang terkesima dengan desain mobil ini? Sejak pertama kali dikenalkan di Tokyo Motor Show pada bulan Oktober 2019 lalu, mobil ini langsung mencuri perhatian karena digadang-gadang sebagai saudara penerus Daihatsu Rocky. Kalau dari kabar yang beredar sih, pihak Toyota sangat mempertimbangkan mobil ini untuk dijual di Indonesia nih. Nidia curiga sih, Raze ini akan datang untuk melawan Suzuki Jimny ya. Kalau bicara soal spesifikasi, Toyota Raze ini dibekali mesin mungil 1000 cc yang sudah dikasih turbo. Tapi ada juga kabar kalau mesin mungil itu juga digabungkan dengan mesin listrik jadi hybrid gitu. Kenapa ada kabar demikian? Karena si Raze maupun Rocky ini sudah menggunakan sasis terbaru yang dinamakan DNGA alias Daihatsu New Global Architecture dan TNGA atau Toyota New Global Architecture. Wih, emang ya, namanya kakak beradik. Pasti proses riset mobil ini bareng nih. Lalu kalau ngomongin fitur, di Jepang sana sih, fitur unggulannya Toyota kayak Smart Assist dihadirkan di Raze ini. Dalam fitur tersebut, ada Lane Keep Assist,
adaptive cruise control, dan lain sebagainya. Semoga nanti kalau masuk Indonesia fitur ini nggak dipangkas deh ya. Nah, untuk harga, di Jepang sana sih Toyota Race yang tipe terendah dihargai mulai dari 1.679.000 yen atau sekitar 217 juta rupiah. Tapi untuk tipe termahalnya lebih mahal 60 jutaan. Kira-kira nanti kalau masuk Indonesia bakal dijual berapa ya? Kalau tadi udah ngomongin mobil-mobil yang gede, sekarang ada mobil hatchback yang masih dari Toyota, yaitu Toyota Yaris. Wih, coba siapa di sini yang menjadi fans dari si Yaris ini? Kalau lihat generasi terbarunya sih, nih dia yakin kalian tambah ngefans nih, karena desainnya berubah total jadi makin ganteng dan keren abis. Yaris generasi terbaru ini di Jepang sana sudah diperkenalkan sejak ajang Tokyo Motor Show 2019 dan sudah resmi dijual sejak Februari kemarin. Terus, kalau kita intip spesifikasinya, mobil ini juga sudah dibekali dengan sasis terbaru Toyota, yaitu TNGA alias Toyota New Global Architecture. Sehingga diklaim mobil ini akan lebih ringan dan juga titik gravitasinya merendah 15 mm. Konon, itu yang membuat Yaris baru ini diklaim lebih stabil dan rigid, jadi makin asyik diajak manuver. Untuk sektor mesin, di Jepang sana, Yaris generasi keempat ini dibekali 3 pilihan mesin, yaitu mesin bensin 1500cc 3 silinder, mesin bensin 1000cc, dan mesin hybrid 1500cc. Wih, banyak ya, makin banyak pilihan tuh kayaknya. Nah, di Jepang sana, Yaris terbaru ini untuk tipe terendahnya dijual di harga 1.395.000 yen, atau sekitar 188 juta. Dan untuk tipe hybridnya dijual di harga 2.493.000 yen, atau sekitar 335 juta rupiah. Tapi konon kabarnya Toyota masih belum mau memasukkan Yaris generasi keempat ini ke Indonesia karena menurut mereka tidak sesuai dengan pasar di sini. Sayang banget ya. Tapi kalau para konsumen keke mau Yaris generasi baru ini, bukan gak mungkin loh Toyota akan memasukkannya ke Indonesia. Kita berdoa aja deh ya. Kelima dan terakhir, nih dia punya kabar dari rajanya hatchback di Indonesia nih, yaitu Honda Jazz. Kalau ngomongin Jazz terbaru ini sih, nih dia bingung gitu. Karena kalau melihat kompetitornya yaitu Yaris, desainnya makin sporty dan keren. Tapi kalau Jazz ini, desain malah makin imut dan lucu banget. Jazz generasi keempat ini diperkenalkan di Jepang pada Oktober 2019 lalu. Jazz ini digadang-gadang mengusung konsep desain terbaru Honda, yang masih mempertahankan grill solid wing face, namun dikombinasikan dengan desain bodi yang minimalis. Makanya, jadilah bentuk yang imut dan lucu gitu. Sekilas mirip konsep Honda EV ya. Ngomongin spesifikasi, mobil yang dikenal dengan nama Honda Fit ini di Jepang sana dibekali dengan 2 pilihan mesin, yaitu mesin hybrid 1500cc yang lengkap dengan motor listrik dan mesin 1300cc 4 silinder biasa. Dilihat dari mesinnya sih, Honda nggak lagi menjadikan Jazz sebagai mobil yang sporty, tapi sekarang mengejar efisiensi. Konon, versi hybridnya ini bisa tembus 28 km per liter loh. Wih, kalau gitu sih makin jarang ke pom bensin ya. Di Jepang sana, Honda Jazz terbaru ini untuk tipe basic yang jadi tipe terendahnya dijual di harga 1.557.000 yen atau sekitar 209 juta rupiah. Sedangkan untuk tipe tertingginya yaitu tipe Lux dijual 1,9 juta yen atau sekitar 255 juta rupiah. Tapi senada sama Toyota Yaris, pihak Honda Indonesia masih bungkam tentang Jazz baru ini nih. Malah katanya model Jazz terbaru ini tidak cocok untuk pasar Indonesia. Tapi beberapa waktu lalu ada bocoran kabar tentang Honda City hatchback terbaru loh yang mengusung model lebih sporty dibanding Jazz ini. Gimana? Kalian setuju yang mana nih? Jazz baru atau City baru? Nah, itu dia tadi 5 mobil baru yang akan masuk dan belum tahu akan masuk atau enggak ke Indonesia. Coba menurut kalian yang paling keren yang mana nih? Sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Terus abis komen, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Nidia pamit dulu ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao bella!